Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Salihah. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan Teknologi Industri Pertanian, dengan NIM 241012019. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Pengolahan, Pengembangan, serta Peran Industri Sagu di daerah Papua. Sagu merupakan bahan pangan yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya di Papua dan di Maluku. Tepung itu diambil dari batang pohon rumbia dan udah lama banget jadi bahan makanan pokok di sana. Jauh sebelum beras itu jadi bahan makanan utama di sana. Jadi orang-orang timur Indonesia itu udah lebih dulu makan sagu dalam bentuk papeda, mie, atau kue. Bentuknya itu mirip-mirip sama tepung tapioka, tapi asalnya itu berbeda. Menariknya, Papua tuh punya cadangan sagu terbesar di dunia, sekitar 5,2 juta hektar dari total 5,5 juta hektar di lahan sagu di Indonesia. Bayangin aja, potensi produksinya tuh bisa sampai 15,6 juta ton tepung sagu per tahun. Jumlah yang bahkan lebih besar dari total impor gandum kita. Tapi sayangnya, yang dimanfaatkan itu sekarang belum sampai 1%. Tapi kenyataannya sekarang, sagu mulai terpinggirkan. Bahkan di Papua sendiri, banyak orang yang beralih ke beras gara-gara bantuan dari program Raskin. Nah, di tengah kondisi itu tersendiri, ada juga pihak-pihak seperti PT ANJAP yang berusaha mendorong industrialisasi sagu dengan bangunan pabrik yang melibatkan masyarakat lokal. Sayangnya, tantangannya masih banyak, dari biaya produksi yang tinggi, mesin, dan teknologi yang belum memadai, sampai infrastruktur yang kurang mendukung. Melihat semua potensi dari segi alam, gizi, sampai dampak lingkungannya, harusnya sagu bisa punya peran penting dalam kebijakan pangan nasional. Kalau dikelola dengan baik, industri sagu tuh bisa lebih maju, bisa bantu mengurangi ketergantungan kita sama gandum impor dan juga lingkungan. Dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, yang dimana masyarakat Papua ini dalam ekonomi dan dalam pangannya masih kurang. Yang kedua, itu ada peran industri sagu di Papua. Jadi, industri sagu di Papua itu punya peran besar dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Papua. Karena sagu itu adalah tanaman asli Papua yang sangat melimpah. Sagu tuh bisa jadi pengganti beras yang bahkan lebih bagus gitu. Terutama buat memperkuat ketahanan pangan lokal dan nasional. Dengan adanya bantuan teknologi dan mesin modern, produktivitas sagu tuh bisa meningkat pesat. Petani juga bisa panen lebih banyak dan hasilnya itu pun lebih berkualitas gitu. Yang otomatis berdampak pada meningkatnya penghasilan masyarakat Papua itu tersendiri. Bukan cuma itu, sagu tuh bisa juga jadi ladang usaha yang menguntungkan. Rumah produksi dan alat pengolahan yang efisien bikin proses tuh jadi lebih cepat. Dan dari sisi budaya dan lingkungan, sagu tuh punya nilai penting buat masyarakat Papua itu sendiri. Sagu tuh bukan sekedar tanaman, tapi juga bagian dari tradisi yang dan cara hidup mereka gitu. Pohon sagu tuh tumbuh di daerah rawa yang bisa menyerap karbon, menyaring air alami, dan mencegah erosi. Jadi, selain menjaga tradisi, sagu tuh bisa membantu menjaga alam juga. Pemerintah dan berbagai lembaga juga udah memulai mendorong pengembangan industri sagu lewat bantuan alat dan kebijakan yang mendukung pangan lokal. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan bahan pangan impor seperti gandum, bantu petani lebih sejahtera, dan lestarikan sagu sebagai cadangan pangan strategis. Singkatnya, industri sagu di Papua itu bukan cuma soal pangan, tapi juga soal ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Yang ketiga, ada krisis pangan di Papua di tengah cadangan sagu terbesar. Jadi Papua itu yang kita tahu masih menghadapi masalah krisis gizi dan ketergantungan pangan luar seperti beras. Padahal kan mereka punya cadangan sagu terbesar ya di dunia. Kenapa mereka masih menghadapi masalah krisis gizi ini? Karena pemanfaatan sagu di Papua itu sangat minim. Bahkan belum nyampe 1% dari potensi yang ada. Banyak banget pohon sagu di Papua tuh yang dibiarkan tumbuh liar dan mati begitu aja. Karena nggak ada yang kelola dan olah. Jadinya potensi besar sebagai sumber karbohidrat lokal itu belum bisa benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
faktor budaya dan kebiasaan juga ikut berpengaruh. Adanya penggeseran dalam pola konsumsi, banyak yang mulai meninggalkan sagu karena lebih terbiasa makan nasi. Di sisi lain juga, usaha budidaya dan pengolahan sagu juga belum dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Jadi peluang ekonomi dan ketahanan pangan dari sagu tuh belum maksimal dimanfaatkan ya. Kesimpulannya tuh krisis pangan di Papua tuh bukan karena kekurangan bahan pangan, tapi karena potensi besar seperti sagu itu belum dimanfaatkan dengan benar. Masalahnya tuh bukan cuma teknis, tapi juga menyangkut tentang kebijakan, budaya, dan kebiasaan masyarakat Papua itu sendiri. Terus yang keempat, itu ada tantangan peluang sagu di masa depan. Industri sagu di masa depan tuh memiliki peluang yang sangat besar, tapi juga dihadapkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah menurunnya ketersediaan bahan baku karena alih fungsi lahan dan terbatasnya pohon sagu yang siap panen. Hal ini tuh membuat harga pati sagu itu sangat mahal, sebagaimana kualitasnya itu belum stabil. Jadi gimana orang mau beli kalau misalnya kualitasnya belum baik, tapi sudah dikasih harga tinggi gitu. Terus masih membutuhkan teknologi pengolahan yang lebih baik. Tantangan lain tuh adalah biaya produksi yang cukup tinggi, banyak infrastruktur di lapangan pun masih terbatas, terutama di wilayah seperti Papua Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu tuh persoalan kepemilikan lahan seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan pihak perusahaan yang bisa menghambat proses produksi. Skala industri sagu di Indonesia sekarang tuh masih kecil. Jumlah pabrik pengolahan sagu belum banyak dan cenderung fokus pada ekspor, sehingga belum sepenuhnya menjawab banyak kebutuhan yang ada di dalam negeri ini gitu. Skala industri sagu di Indonesia saat ini juga masih kecil. Jumlah pabrik pengolah sagu tuh belum banyak dan cenderung fokus ke ekspor, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dalam negeri. Meski begitu, peluang pengembangan industri sagu sangat besar. Sagu tuh bisa jadi bahan alternatif penting untuk mendukung ketahanan pangan, apalagi di tengah ancaman krisis pangan dan perubahan iklim. Sagu juga tuh berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan seperti bioetanol. Selain itu, produk sagu juga semakin beragam dan bernilai jual tinggi seperti mie, sagu, cookies, brownies, bahkan hingga makanan bebas gluten. Pasar untuk produk-produk ini tuh terus berkembang dan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah dan lembaga riset juga semakin aktif memberikan dukungan melalui penelitian, pengembangan teknologi, dan juga promosi pangan lokal dengan kerjasama semua pihak, masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti. Industri sagu dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi andalan pangan serta ekonomi di masa depan Indonesia. Ya, yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapat dari ini adalah sagu itu adalah salah satu potensi pangan lokal terbesar yang dimiliki oleh Papua, bahkan terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, sagu itu bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, dan ya kesimpulannya di sini adalah sagu ini adalah salah satu potensi pangan lokal terbesar yang dimiliki oleh Papua, bahkan terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, sagu bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, dan juga menjaga lingkungan. Proses pengolahan secara modern juga udah terbukti lebih efisien dan menghasilkan tepung sagu yang berkualitas tinggi. Namun, kenyataannya pemanfaatan sagu di Papua masih sangat minim, kurang dari 1% dari total potensi yang ada. Banyak banget hambatan yang menyebabkan hal ini seperti kurangnya infrastruktur pengolahan, minimnya dukungan dan kebijakan pemerintah, dan perubahan pola makan masyarakat yang kini lebih memilih beras dibanding sagu. Akibatnya, walaupun alamnya kaya, Papua tetap menghadapi masalah krisis gizi dan ketergantungan terhadap pangan impor. Saran yang bisa kita berikan untuk kemajuan industri sagu di Papua, itu yang pertama, pemerintah tuh perlu memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan pangan lokal, khususnya sagu, seperti bagian dari ketahanan pangan nasional. Yang kedua, itu investasi dalam infrastruktur dan teknologi pengolahan sagu harus lebih ditingkatkan untuk mempercepat industrialisasi sagu dan meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, itu adalah pendidikan dan kampanye untuk kesadaran masyarakat perlu digalakkan agar masyarakat ini kembali menghargai dan mengkonsumsi pangan lokal seperti sagu. Yang keempat,
itu keterlibatan masyarakat lokal, khususnya generasi muda, harus diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan dalam usaha pengolahan dan pemasaran produk sagu. Yang kelima, itu adalah perlu dilakukannya penelitian lanjutan terkait pengembangan produk turunan sagu agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan daya saing di pasar global. Yang keenam, itu pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di generasi muda. Anak muda tuh harus lebih dilibatkan dalam pelatihan, pendampingan, dan wirausaha berbasis sagu, supaya ada regenerasi dalam pengolahan sagu di masa depannya. Ya, baik, cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah, karena yang salah datangnya dari setan, yang baik datangnya dari Tuhan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.